BGP Angkatan 10 yang diselenggarakan oleh BGP Provinsi Bali. Nggih, mohon izin untuk share screen nggih. Mohon konfirmasi apakah suara Tiang sama tampil layarnya sudah bisa sudah jelas, sudah jelas. Silakan dilanjut Pak Edi. Siap, Pak ya. Sudah jelas. Nih, sebelum kita lanjutkan sebagai umat yang beragama ngiring munasica ring jasa yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa dumugi sosialis dan Bu sekali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Provinsi Bali yang masih tetap semangat dari pagi melaksanakan tugas dan melanjutkan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kebetulan Tiang mendapatkan tugas untuk tips dan trik ya berbagi kami alami khususnya untuk guru penggerak angkatan 2 dan calon pengajar praktik bukan calon pengajar praktik, pengajar praktik angkatan 6 ya di Kabupaten. Nama Tiang Imar angkatan kedua ingin memiliki pengajar praktik angkatan 6 juga di Kabupaten Tabanan. Saat ini Tiang bersama beberapa rekan anggota tergabung dalam tim koordinator guru penggerak kabupaten untuk seprovinsi Bali. Kebetulan sejak tahun lalu 1 Maret 2022 yang diberikan tugas tambahan oleh Bapak Bupati kami di Kabupaten Tabanan serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan sebagai Kepala SMP Negeri 2 Pupuan. Nah, untuk sesi tentang praktik khususnya niki pada angkatan 10 rekrutmen angkatan 10 niki. Nah, sebelum lebih lanjut apa nih ke pengajar praktik nih? Seorang pengajar praktik adalah bagian dari program diri untuk mendampingi atau berbagi secara individual terhadap calon guru penggerak. Nah, bagaimana cara untuk di awal Bu Karyawati dan juga Mbak Tia sudah menjelaskan secara detail sebenarnya terkait dengan CPP dan juga CGP mengingatkan kembali, semakin sering diingatkan, harapan kami Bapak dan Ibu guru semakin lancar dalam mengikuti pendaftaran seleksi calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktik. Calon pengajar praktik yang tetap penilaian esai. Untuk tahap kedua itu ada penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Tadi disampaikan juga ditegaskan oleh Mbak Tias khusus untuk guru penggerak yang ikut mendaftar CPP itu tidak wawancara Tiga itu ada pembekalan calon pengajar praktik. Kurang lebih tadi disampaikan selama 1 bulan kalau nggak salah. Nah, siapa saja yang boleh ikut mendaftar calon pengajar praktik? Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Karyawati, untuk Provinsi Bali secara umum itu rekrutmen calon pengajar praktik itu hanya dari guru penggerak.
yaitu Kabupaten Badung, Beleleng, Karangasem, Tabanan, serta Denpasar. Sedangkan khusus spesial untuk Kabupaten Bangli dan Kabupaten Kelungkung, rekrutmen calon pengajar praktek itu dari unsur guru, unsur kepala sekolah, dan juga dari unsur guru penggerak. Nah, caranya bagaimana nih Bapak Ibu? Kalau tadi Mbak Tia sudah menjelaskan itu dari laman guru penggerak. Nah, kalau Tiang niki kebetulan Bapak dan Ibu silakan langsung aja login SIM PKB masing-masing. Kayaknya Bapak dan Ibu guru lebih mengenal, lebih akrab dengan SIM PKB. Jadi login aja langsung masuk ke akun SIM PKB Bapak dan Ibu. Silakan masuk ke situ. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di pojok kanan atas itu akan ada tanda kotak-kotak kecil ya. Di pojok kanan atas itu 9 buah kotak. Tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Di situ Bapak Ibu pilih guru penggerak, langsung diklik. Nah, tampilan berikutnya adalah seperti ini, akun CPKB-nya. Saat ini belum terdaftar, langsung daftar sekarang. Nah, di sini karena Tiang akan fokus kepada calon pengajar praktik, Bapak dan Ibu, pilih yang di bawahnya, calon pengajar praktik angkatan 10. Ya, dan kemudian klik daftar. Nah, untuk tahap 1 pendaftarannya, Bapak dan Ibu, nah, seperti yang disampaikan tadi, hanya menegaskan kembali, di sini ada kurikulum PT, ada CV, kemudian ada dokumen penting, ada esai. Di sini ada 3 tahap. Untuk tahap yang pertama ada yang harus Bapak Ibu lengkapi. Untuk CV-nya ada informasi umum, pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman memberikan mentoring, coaching, pendampingan atau training, dan nomor kontak lain. Di sini. Di sini ada itu berarti sudah lengkap di sini. Apa namanya? Yang tanda tanya ini wajib Bapak dan Ibu, yang dana seluruh itu wajib. Tapi saran saya untuk tips dan triknya itu usahakan semua tercentang dengan hijau, Bapak dan Ibu, ya, centang hijau semuanya. Jadi jangan dilewatkan satupun, tinggal pintar mengolahnya. Tinggal pintar-pintar Bapak dan Ibu untuk mengingat-ingat semua kegiatan pengalaman Bapak dan Ibu untuk dimasukkan ke bagian-bagian yang sesuai. Nah, nanti kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, tampilannya kan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu silakan satu persatu dengan cara mengklik tanda panah ke bawah itu yang saya lingkari merah. Tampilan berikutnya akan seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal klik. Nah, tambah. Kemudian isi sesuai dengan permintaan dari apa namanya? Yang di data dengan yang sesuai. Nah, untuk tips dan triknya, untuk kurikulum vitae, untuk CV-nya, Bapak seperti yang disarankan MS Word atau Google Docs, mengingat jaringan yang kadang-kadang kurang stabil, ataupun jaringan kita kuat, sistem di LMS kadang-kadang error dia, sehingga Bapak Ibu ketik, sudah banyak mengetik, bisa jadi hilang dia. Untuk amannya Bapak Ibu silakan ketik di Microsoft Word atau di Google Docs terlebih dulu. Nah, tadi seperti yang Tiang sampaikan, usahakan tidak ada yang melewatkan. Walaupun ada di situ, ada yang wajib, ada yang tidak wajib di situ, usahakan Bapak dan Ibu mengisinya secara penuh semua permintaan. Tinggal pinter-pinter kita, bagaimana kita menyiasati, sehingga semuanya bisa terisi. Baik dari A sampai yang F tadi, pengalaman bekerja, pelatihan,
pengalaman kepemimpinan. Nah, di sini untuk pelatihan, ini saran kami dari level yang tertinggi sini misalkan saja, atau pelatihan nasional itu yang Bapak Ibu cantumkan terlebih dahulu, nggih. Baru kemudian yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan seterusnya, nggih. Untuk pengalaman kepemimpinan, niki Bapak dan Ibu misalkan aja sebagai ketua MGMP Mapel sekabupaten, nggih seperti ini atau ketua PGRI cabang dan sebagainya, nggih. Relawan di sini Bapak dan Ibu sebagai contoh bisa Bapak dan Ibu masukkan gerakan Pramuka Peduli, nggih, atau mengikuti donor darah atau sebagai koordinator penggalangan dana dan sebagainya, nggih. Itu hanya contoh. Untuk pengalaman mentoring, coaching atau pendampingan rekan sejawat yang mengikuti lomba dan sebagainya, nggih. Ataupun Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai kepala sekolah, tentu saja sudah sering kali mendampingi guru-gurunya dalam kegiatan lomba ataupun siswanya, nggih. Nomor F, nomor kontak lain yang aktif, nggih, yang bisa dihubungi dengan jadwal wawancara ataupun simulasi mengajarnya, nggih. Nah, ini yang paling penting ya, isi dengan jujur Bapak dan Ibu, nggih. Jangan mengada-ngada, jangan dibuat-buat, memang itu murni pengalaman Bapak dan Ibu, nggih. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami dan perhatikan tanda baca Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dokumen penting. Nah, isi dokumennya berupa seperti ini Bapak dan Ibu, sudah dijelaskan dari oleh Matias, ada pas foto, ada KTP, ijazah terakhir, TPL, guru pengajar, serta surat keterangan dikeluarkan oleh sekolah. Nah, tips dan triknya itu untuk dokumen penting gitu. Ataupun PDF. Dan jangan lupa pastikan ukuran minimal dan mahalnya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya itu untuk peta integritas. Silakan Ibu download terlebih dahulu, kemudian diisi, ditandatangani antaranya, bahkan di-scan PDF untuk di-upload. Jadi ada 2 di situ. Pastikan bentuknya sudah sesuai permintaan, pastikan formatnya juga sudah sesuai. Nah, untuk contoh pertanyaan esainya Bapak dan Ibu, ini pengalaman Tiang, seingat Tiang, yang pertama itu ada motivasi kita menjadi PP. Ini seingat Tiang, apa motivasi Bapak dan Ibu mengikuti rekrutmen CPP ini? Yang kemudian aksi nyata Bapak Ibu terkait perubahan positif yang telah dilakukan di satuan pendidikan Bapak pun di kecamatan ataupun di kabupaten. Yang ketiga, pengalaman Bapak dan Ibu berkolaborasi. Di situ ada kapan, apa, siapa yang terlibat, bagaimana kegiatannya. Di situ juga ada kendala yang Bapak Ibu sampaikan, permasalahan dalam kolaborasi untuk sebagai solusi dan bagaimana hasilnya, Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah pengalaman pada saat diberikan saran atau masukan dari orang lain dan Bapak Ibu. Niki Bapak dan Ibu menceritakan pada saat Bapak dan Ibu diberikan saran dan masukan, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu, apakah menolaknya atau bagaimana. Tapi saran saya Bapak dan Ibu bercerita di sini, pokoknya endingnya itu Bapak dan Ibu itu bersifat pikiran dan berhati terbuka. Artinya Bapak dan Ibu siap menerima saran dan masukan dari orang lain yang memang positif untuk kemajuan kita. Itu yang Bapak dan Ibu ceritakan. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman. Mungkin kalau kepala sekolah itu rekan sejawatnya sesama kepala sekolah, ataupun kalau sebagai guru itu rekan kita semata pelajaran atau lintas mapel Bapak dan Ibu. Dan yang seingat saya yang terakhir itu pengalaman terkait dengan pembelajaran, bagaimana strategi Bapak dan Ibu
di kelas yang paling menarik, yang paling unik itu yang Bapak dan Ibu ceritakan dalam mengelola kelas. Nah, bagaimana tips dan trik untuk menjawab soal-soal esai seperti itu, Bapak dan Ibu? Tetap ya, Bapak dan Ibu pastikan bekerja di Word dulu untuk menghindari sistem error ataupun jaringan yang kurang stabil. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, jangan plagiat, jangan sekali-sekali plagiat Bapak Ibu nih. Bapak dan Ibu mengcopy paste itu. Dan jika daftar teman-teman yang tidak lolos sebelumnya, pastikan yang lama itu dimodif, jangan sama persisnya. Kemudian pastikan minimal daripada setiap pertanyaan. Ada batas minimal, ada batas maksimal dari jumlah karakter, dan itu berbeda dari masing-masing pertanyaan setiap isinya nih Bapak Ibu. Mohon diperhatikan nih Kang. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan tanah baca dan kemudian selalu ada ide pokok di tiap paragraf. Nah, niki saran saya gunakan strategi adik sehingga apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa dan sebagainya Bapak dan Ibu. Esai sebaiknya tidak dikerjakan hanya sekali duduk. Artinya betul-betul Bapak dan Ibu kalau memang sudah disimpan terlebih dulu, besoknya kita cek kembali, sampai betul-betul Bapak Ibu yakin bahwa itulah yang terbaik. Nah, niki juga Bapak dan Ibu, ceritakanlah pengalaman yang terbaru, serta yang paling menarik dan unik, minimal 3 tahun terakhir, nih Bapak dan Ibu. Kemudian untuk seleksi yang berikutnya itu seleksi simulasi mengajar Bapak dan Ibu. Tadi disampaikan untuk alumni guru penggerak itu tidak usah niki karena ada 2 kabupaten di Bali yang dari unsur kepala sekolah di tahap seleksi ini. Tahap simulasi mengajar. Selalu latihan simulasi 10 menit berulang-ulang. Nika secara berkesinambungan. 2 menit pembukaan, 6 menit inti, dan 2 menit penutup. Nah, pergunakanlah timer sehingga waktunya itu hadir tepat waktu di ruang virtual. Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti asesor kita lama menunggu. Harus memang hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pastikan Bapak dan Ibu sudah menguasai RPP, internet stabil, dan siapkan cadangan jaringan. Nah, kalau pakai WiFi, mungkin Bapak dan Ibu untuk berjaga-jaga pakai tethering dari HP-nya dengan menggunakan GSM. Alat dan bahan ajar siap. Siapkan segala sesuatu yang nanti Bapak dan Ibu perlukan untuk simulasi mengajar tersebut. Kemudian setelah simulasi itu akan ada sesi wawancara sedikit terkait dengan praktek mengajar yang telah Bapak dan Ibu laksanakan. Nah, jawab pertanyaan tim penilai dengan lugas dan jelas Bapak dan Ibu. Jangan ragu-ragu seperti itu. Bersikap dan berbahasa dengan santun itu tetap Kemudian yang paling bawah adalah siapkan kartu tanda penduduk Bapak dan Ibu. Pengalaman kami itu KTP yang diminta untuk kita perlihatkan terlebih dahulu. Itu KTP itu untuk memastikan tidak ada joki, tidak ada bantuan dari orang lain atau orang lain yang mengerjakan simulasi tersebut. Nah, kemudian setelah tahap seleksi simulasi mengajar, itu ada wawancara Bapak dan Ibu. Nah, untuk tipsnya itu Bapak dan Ibu tetap hadir tepat waktu dan jaringan internet yang stabil selama minimal kurang lebih 1 jam Bapak dan Ibu.
Kemudian berbicara dengan santun dan tegas dalam menjawab pertanyaan. Jujur dengan apa yang diceritakan, jangan buatnya Bapak Ibu, jangan berbohong. Jujur itu intinya yang paling penting. Sama seperti tadi, ini pengalaman terbaru yang paling unik, paling menarik, 2-3 tahun terakhir. Ini real pengalaman pribadi Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu Bapak dan Ibu akan mendapatkan undangan untuk mengikuti pengalaman kami. Hal yang paling penting itu adalah komunikasi, Bapak Ibu. Komunikasi dan koordinasi. Kalah pentingnya mohon izin dari pasangan Bapak dan Ibu dengan suami atau istrinya. Karena itu Bapak dan Ibu kurang lebih 1 bulan. Sama seperti pada saat mengikuti calon guru penggerak itu berbulan-bulan pasangan masing-masing sehingga tidak akan ada kesalahpahaman. Yang berikutnya lah menjaga sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai berakhir dengan baik. Internet yang stabil itu jangan lupa selalu karena kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Ini Pak dan Ibu elingan untuk atur waktu sehingga tugas pokok Bapak dan Ibu di sekolah, tugas tambahan, serta pengajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, untuk ada batas waktu 25 Juli, tapi jangan Bapak dan Ibu tidak usah menunggu lagi, jangan ditunda-tunda lagi. Bapak dan Ibu segera daftar sekarang juga dan ikut bergabung untuk bersama kami di Guru Penggerak Provinsi Bali dan juga tentu saja dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Bali untuk menjadi agen perubahan. Demikianlah yang bisa yang sampaikan terkait dengan tips dan triks untuk nih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, yang maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata yang ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Terima kasih atas waktunya. Sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Wayan Rahto. Baik, terima kasih Ro Edi yang sudah menyampaikan tips dan trik yang ini bisa menginspirasi kita yang hadir di sini untuk segera mendapatkan bisa lolos menjadi peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, Bapak Ibu mohon bersabar lagi. Masih ada satu penyaji yang luar biasa yang akan menyampaikan tips dan triknya calon pengajar praktek maupun calon guru penggerak. Bapak Ketut Budiarsa sudah hadir. Oke, Pak Ketut, terima kasih. Terima kasih atas Oke, Bapak Ibu, Pak Dut, silakan. Apa saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Cuma tadi agak trouble koneksi mungkin. Sekarang sudah jelas. Oke. Ya, Bapak Ibu, paparan terakhir, semoga nanti dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Silakan, Bapak. Om Swastiastu, Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, bagi tips dan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ketut Budiarse. Saya saat ini bertugas sebagai Kepala SD 9 Padang Sambian. Saya merupakan alumni guru penggerak angkatan pertama. Saya awali juga dulu dengan pantun. Kesanur membalih ombak, mulih nih lewat Denpasar. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus virtual Bapak Ibu kepada Pak Ketut. Suksema. Baik, Bapak Ibu, sebelum yang mengawali kegiatan ini, yang ingin berbagi sebuah pesan inspiratif. Kenapa saya begitu yakin dan konsisten berada di jalan ikut pendidikan guru penggerak ini, tiada lain ada sebuah kalimat yang sangat menginspirasi yang ketika ini dibacakan mengawali pendidikan guru penggerak tersebut. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun berhamba kepada sang anak. Nah, mengapa saya awali dengan hal seperti ini? Mari Bapak Ibu guru, calon-calon yang akan mendaftar sebagai pengangkatan mengikuti pendidikan ini pertama. Sebagai seorang pendidik dan pelayan pendidikan di satuan pendidikan agar berdampak baik itu kepada rekan kita, kepada anak kita, orang tua, ataupun ekosistem pendidikan. Akan begini begitu nanti sebenarnya pendidikan guru penggerak yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidikannya. Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada hakikat pengertian inilah guru penggerak ini diharapkan secara umum tujuannya adalah berpihak dan berdampak kepada murid. Selanjutnya saya ingin membagikan sebuah inspirasi lain daripada program ini yang saya dapatkan sangat berdampak bagi saya dan lingkungan di tempat saya bertugas saat ini. Tiada lain adalah program ini mengembangkan diri dan guru lain dengan budaya refleksi, semangat berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian guru penggerak ini diharapkan mampu memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etiknya. Kita nanti sebagai guru penggerak diharapkan merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat dan melibatkan murid, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas lainnya, sehingga kita mampu mengembangkan sekolah, menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Nah, upaya dengan kebutuhan di sekitar sekolah diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan kita ke depan. Guru penggerak diharapkan menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, mendorong peningkatan kepemimpinan murid, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru, membuka ruang diskusi positif, serta menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang mendorong terciptanya well-being ekosistem di satuan pendidikan sekolah. Nah, inilah beberapa harapan dan impian yang diinginkan dapat dihasilkan dari program pendidikan guru penggerak. Melihat harapan-harapan tersebut, sejatinya melalui pendidikan guru penggerak ini kita diharapkan terjadi sebuah perubahan mindset maupun pola dalam merancang pembelajaran maupun menjadi pengelola di satuan pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini pendekatannya adalah menggunakan andragogik, yaitu orang dewasa. Kemudian proses pendidikannya ini pun dilaksanakan secara blended learning, artinya tidak akan mengganggu tugas pokok utama kita sebagai seorang pendidik di satuan pendidikan. Pendidikan dilaksanakan memang dalam kurun waktu selama 6 bulan, secara daring, lokal karya, dan pendampingan individu. Jadi secara umum program ini
tidak akan mengganggu tugas pokok dan fungsi peranan kita di satuan pendidikan. Bahkan saya berani jamin bahwa dalam kegiatan refleksi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti tadi lokakarya maupun secara daring lewat bahwa di pendidikan guru penggerak ini lebih dikedepankan adalah kolaborasinya. Jadi jiwa-jiwa kompetitif menunjukkan kita yang paling hebat atau tidak, itu jarang sekali. Itu lebih kepada kolaboratifnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disebutkan bagaimana kerangka desain pendidikan guru penggerak yang jika nanti Bapak Ibu ikuti di sini. Sebagai tujuan utama daripada pendidikan ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi itu yang kita harapkan terwujud dari anak didik kita. Fokus itu adalah kita diharapkan menjadi pemimpin pembelajarannya lewat modul visi guru penggerak, praktek pembelajaran, pemimpin pembelajaran, dan refleksi dampak berkelanjutannya. Jadi akan menggunakan berbagai praktek-praktek baik sehingga proses pendidikan ini karena berpraktek baiknya akan berdampak harapannya pada murid kita. Sehingga ini tidak akan mengganggu Bapak Ibu tugas peranan fungsi belajar atau tugas kita di sekolah. Lanjut. Perjalanan menjadi guru penggerak ini itu akan dilewati lewat beberapa tahap. Nah, tadi sudah diingatkan, saya izin mengulangi kembali lewat seleksi CV, kemudian ada nanti wawancara, baru Bapak Ibu akan dinyatakan lolos sebagai calon guru penggerak. Kegiatan akan diawali dengan lokakarya, kemudian ada lokakarya perdana, lanjut ada beberapa modul yang akan mungkin diselesaikan secara daring, kemudian baru mengikuti lokakarya pertama tentang kompetisi guru penggerak, Bapak Ibu akan bertemu dengan guru-guru penggerak lainnya. Kemudian akan ada lokakarya 3, lokakarya 2, lokakarya 3, 4, 5, 6, dan 7, sampai Bapak Ibu akan melakukan festival panen hasil belajar. Di beberapa sosial media di teman-teman kita yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak sampai angkatan 7 kemarin yang melaksanakan festival panen hasil belajar, tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan tips dan trik atau proses mereka melakukan pendidikan. Saya rasa mereka melakukannya dengan senang hati dan penuh dengan kegembiraan. Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan kembali syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah Bapak Ibu berstatus sebagai guru ASN maupun non-ASN. Kemudian dalam program ini sekarang diprioritaskan juga kepada kepala sekolah yang sudah mungkin sebagai PLT ataupun yang definitif belum memiliki NRKS. Jadi masih bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Yang terpenting adalah Bapak Ibu terdaftar di akun data Dapodik, memiliki kualifikasi pendidikan S1
This meeting is being recorded. Nomor UKG maupun akun belajar ID. Nah, sarannya kami, Bapak Ibu sudah semua aktif menggunakan akun belajar ID, baik itu masuk lewat PKB atau langsung ke halnya. Katakan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat. Nah, itu. Ini kata kunci awalnya sudah ada, Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak nantinya ke depan di ekosistem pendidikan kita. Ya. Selanjutnya setelah Bapak Ibu memasuki ke halaman SIMPKB ataupun menggunakan halaman guru penggerak, baru Bapak Ibu memastikan dengan perlengkapan yang ada. Nah, sekarang saya berikan tips tentang bagaimana menulis CV. Tadi sudah dikatakan juga oleh rekan saya, yang pertama buat dalam Microsoft Word atau Google Doc. Jadi mengingat apa saja riwayat-riwayat pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Beberapa kata kunci mungkin diperhatikan kalau kepada murid itu agar berpihak, berdampak, sedang memperhatikan kebutuhan belajar anak-anak kita. Kalau pengalaman mungkin mendampingi atau membersamai rekan-rekan guru kita, walaupun hanya sederhana, saat pandemi Bapak dijadikan pengalaman-pengalaman sederhana. Tapi alangkah baik pengalaman dalam mengembangkan, apalagi sekarang pun Merdeka Mengajar yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi atau cara berbagi yang paling mudah dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar tersebut. Bahkan tidak ada kolom yang kosong, baik dari kolom pelatihan, organisasi, relawanan dalam kegiatan, pengembangan orang lain, maupun surat rekomendasi dan izin dari atasan itu pastikan tidak ada kosong. Nah, untuk memastikannya itu halaman yang sudah diisikan. Nah, ini ada katanya isi dengan jujur. Nah, penting sekali Bapak Ibu, walaupun teknologinya ditanyakan ke ChatGPT, mungkin saja akan dapat jawaban yang sangat menarik kata-katanya, tetapi kembali sesuaikan dengan apa pengalaman yang Bapak Ibu miliki dengan jujur. Elaborasikan dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki, kemudian dirangkai dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memperhatikan tanda bacanya. Nah, itu yang terpenting, tips bagaimana mengisi CV yang bisa saya bagikan. Lanjut, kalau pada essay, nah jadi Bapak Ibu, tips yang bisa saya bagikan adalah pastikan kerja di Microsoft Word terlebih dahulu atau Google Doc sama. Jadi ketik dulu pertanyaannya begini, buat. Nah, jadi mulai hari ini buka halaman guru penggeraknya, Bapak Ibu copy beberapa pertanyaannya, buat. Pertanyaan ini sangat baik menurut saya karena ini adalah refleksi untuk Bapak Ibu. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu daftar dulu. Kalau memang lolos nanti itu adalah rezeki atau jalan Bapak Ibu. Kalaupun belum, Bapak Ibu sudah memulai namanya belajar merefleksi satu kegiatan. Jangan plagiat dengan jawaban teman atau pinjam jawaban teman yang sudah lolos sebelumnya. Jika daftar ulang, pastikan essay yang lama dimodif, disesuaikan. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah daftar, belum lolos, hari ini kembali daftar, dimodifikasi. Jangan persis sekali dengan yang sebelumnya. Copy paste aja seperti itu. Mulai dengan tambahkan hal-hal baru atau pengalaman-pengalaman baru yang Bapak Ibu miliki dengan mengelaborasikan mungkin tips trik dari hari ini kita berikan atau menanyakan kepada rekan teman guru penggerak yang sudah lolos di satuan pendidikan Bapak Ibu atau di sekolah lain. Nah, perhatikan jumlah karakternya, minimal sesuai pertanyaan. Jadi ada di ketentuan itu 500 kata usahakan. Ya, ada batas minimalnya, ada maksimalnya. Perhatikan itu, kalau bisa di atas yang minimal Bapak Ibu. Selalu ada ide pokok tiap paragraf. Jadi ada kata kunci yang bisa menginspirasi orang ingin tahu, kemudian tentang apa yang Bapak Ibu buat dari pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Essay sebaiknya tidak dikerjakan hanya sekali duduk. Ini jadi beberapa pengulangan karena bahan refleksi yang Bapak Ibu lakukan ini bisa memuatkan Bapak Ibu mungkin mengingat kembali, memperbaiki
apa yang pernah Bapak Ibu alami pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, ceritakan pengalaman yang terbaru minimal 3 tahun terakhir yang Bapak Ibu miliki. Jadi cerita-cerita pengalaman dari pertanyaan EC itu konteks dalam kegiatan yang betul-betul Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan dalam kurun 3 tahun terakhir ini. Selalu klik simpan di aplikasi SIM PKDB yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini mulai keputusan Bapak Ibu menyimpannya. Jadi mendaftar dan mengisi tips EC ini tidak mesti harus 1 hari langsung daftar jadi. Tidak, mungkin bisa diambil 2 atau 3 kali, dibaca kembali, direfleksikan kepada diri. Setidaknya hal ini bonusnya adalah Bapak Ibu mengingat kembali pengalaman-pengalaman. Dampaknya adalah ke depan Bapak Ibu bisa lebih baik lagi. Itu tips dari pengisian EC-nya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi mengisi CV dan EC, selanjutnya Bapak Ibu akan diumumkan ke tahap berikutnya. Bapak Ibu dinyatakan lolos tahap 1 dan akan diberikan jadwal untuk mengikuti kegiatan simulasi dan wawancara. Berikut ini beberapa tips yang ingin bisa saya bagikan. Pertama, selalu latihan simulasi. Bagaimana mengefisienkan waktu 10 menit secara berulang-ulang. Jadi dari pembukaan 2 menit mungkin, kemudian inti 6 menit, kemudian diisi dengan penutup. Usahakan untuk kegiatan pembelajaran itu dirangkai dari pembukaan, inti, dan tutup pembelajaran. Jangan pertanyaan reflektif di akhir atau menutup pembelajaran tersebut. Hadirlah tepat waktu di ruang virtual kalau bisa 10 menit sebelum dijadwalkan Bapak Ibu sudah siap, mungkin sudah minum air, atur nafas, itu akan membantu kesiapan Bapak Ibu dan lebih yakin untuk mengikuti kegiatan simulasi ini. Bapak Ibu, simulasi ini merupakan melihat perform Bapak Ibu secara utuh sebagai seorang guru. Jadi tampilkanlah RPP yang sudah Bapak Ibu kuasai yang menunjukkan perform terbaik yang Bapak Ibu miliki. Pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang internetnya stabil dan siap dengan cadangan jaringan internet, mungkin dengan catering atau hotspot di HP-nya. Setelah sesi simulasi pengalaman yang asesor atau penilai. Jadi jawablah pertanyaan tim penilai dengan lugas dan jelas sesuai apa yang Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu miliki. Bersikaplah dan berbahasa dengan santun, tentu dengan menunjukkan kepribadian Bapak Ibu yang seutuhnya. 1 dan mengikuti simulasi. Mengajar. Setelah simulasi mengajar, ada juga wawancara Bapak Ibu. Nah, dalam wawancara ini biasanya asesor atau Bapak Ibu jawab sebelumnya ketika di tahap 1. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu dikonfirmasi mungkin jawabannya dan dikuatkan lagi pendapatnya konsisten tidak dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Maka tips di awal tadi ketika Bapak Ibu sudah menuliskan EC-nya itu di Google Doc ataupun di Microsoft Word yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu sudah punya catatan kecil nih, tinggal dikuatkan, dipertegas, dan dijelaskan maksud, tujuan, dan dampak-dampak daripada yang Bapak Ibu miliki. Hal ini sangat meyakinkan bagi asesor bahwa Bapak Ibu menggerak. Tentu berbicaralah dengan santun, tegas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sikap jujur itu akan bisa ditunjukkan dari ekspresi atau tatapan mata Bapak Ibu dengan apa yang Bapak Ibu ceritakan dan jawaban yang Bapak Ibu tuliskan. Pengalaman terbaru 2-3 tahun terakhir yang real yang Bapak Ibu miliki bisa berdampak kepada diri, kepada murid maupun ekosistem. Ini akan menjadi penentuan dalam kegiatan yang Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi saya sampaikan beberapa tips dan tipsnya ini, tentu harapannya kami, alumni guru-guru penggerak, ingin Bapak Ibu, calon-calon guru penggerak lainnya juga ada
karena saya jujur merasakan dampak dari program ini luar biasa sekali. Nah, sehingga di terakhir ini sebagai tips saya menggugah Bapak Ibu yang hadir maupun mengajak teman-temannya yang punya kesempatan atau memenuhi syarat untuk mendaftar, mari mendaftar. Saya mengatakan kepada guru saya, coba saja daftar Bu. Setidaknya kalau Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan ada menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi di essay tadi. Karena pertanyaannya bukan jelaskan apa yang disebut dengan kurikulum merdeka, tidak. Itu akan lebih menggali Bapak Ibu, menggali potensi terbaik yang Bapak Ibu miliki, kemudian merefleksikan kembali. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dengan pertanyaan refleksi ini, Bapak Ibu akan mengarah menuju ke perbaikan diri dan kapasitas diri lebih baik ke depannya. Sehingga saya sangat mendorong sekali rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat dan memiliki kapasitas diri, mari bergabung dan mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Kalaupun belum lolos, bukan berarti Bapak Ibu ini guru yang bodoh atau guru yang kurang, tetapi mungkin ini Bapak Ibu diberi kesempatan lebih baik lagi dan menyiapkan diri lebih baik untuk menghadapi meningkatkan kompetisi lagi. Jadi tidak ada judgement yang lolos guru penggerak adalah guru paling hebat, yang tidak lolos pendidikan guru penggerak bukan guru yang bodoh, tetapi adalah kita terus membudayakan refleksi agar kita menjadi guru-guru yang terus belajar. Nah, Bapak Ibu, tentu bonus daripada pendidikan guru penggerak, jika Bapak Ibu guru yang belum bersertifikasi, itu salah satunya adalah nanti Bapak Ibu ini adalah syarat menuju kepala sekolah. Nah, kenapa saya bilang ini terakhir? Jadi banyak teman-teman kalau ikut guru penggerak, saya nggak mau nanti jadi kepala sekolah. Bukan itunya, ini salah satu syarat Bapak Ibu, baik kepala sekolah maupun pengawas. Kemudian, kalaupun nanti Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak belum diangkat sebagai kepala sekolah, itu adalah ranah haknya Dinas Pendidikan. Tentu kita tetap, tujuan utama kita adalah murid menjadi memiliki profil pelajar Pancasila. Itu adalah tugas dan utama kita dalam meningkatkan kompetensi dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terkait tugas tambahan sebagai kepala sekolah maupun pengawas, itu adalah kembali ranahnya Dinas Pendidikan yang agar kita dimanapun ditugaskan tetap memiliki jiwa melayani. Jadi bukan orientasinya mendapatkan jabatan seperti itu. Kembali ke hakikat utama kita sebagai seorang pendidik yang berpihak kepada anak. Kedua bonusnya itu adalah rekognisi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki serdik saat ini dan Bapak Ibu lolos sebagai guru penggerak dan dinyatakan memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, itu ketika PPG ada beberapa modul yang Bapak Ibu lewati. Sehingga itu akan membuat lebih mudah karena Bapak Ibu sudah melewati pendidikan guru penggerak seperti itu. Nah, ini diatur dalam beberapa peraturan seperti Permendikbud 54 tahun 2022, kemudian terkait dengan kepala sekolah dan pengawas juga. Nah, Bapak Ibu semua ada sebuah kutipan menarik yang menjadi inspirasi saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak dan ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua saat ini, yaitu ada kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk Bapak Ibu miliki dan dapatkan saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi teman-teman yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Pak Yan, inspirasi dan menambah semangat teman-teman untuk mendapatkan pendidikan guru penggerak. Terima kasih Pak Yan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut Budiarso yang luar biasa. Pemaparan kita sudah membagikan trik yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat memudahkan Bapak Ibu nanti untuk mengikuti seleksi program pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 23 menit. Nah, waktu ini kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab.
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami persilakan untuk raise hand. Kalau memang ingin bertanya lewat kolom chat, silakan. Silakan Bapak Ibu, atau sebelum ada yang bertanya, kami bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Niki ada, kalau tidak salah, 2 pertanyaan di kolom chat. Merini, izin bertanya, saya mendapat tugas tambahan sebagai Kapsek tahun 2022 yang belum memiliki NUKS. Nah, sekolah tapi belum memiliki NUKS. Pada saat itu Kapsek tidak boleh daftar CGP. Akhirnya saya daftar sebagai PP dan lolos. Oh, jadi ibunya daftar PP ya. Dan juga sudah mengikuti pembekalan. Tetapi status sebagai PP parkir sampai saat ini. Pertanyaan, apakah boleh saya mendaftar di CGP angkatan 10 karena saya ingin mengetahui. Nah, jadi intinya Ibu daftar dia dulu. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Wayan Karyawati. Silakan Ibu sebelum ditambahkan narasumber lain. Baik, terima kasih Pak Raka. Ini kan menjadi pengajar praktek ya Ibu ya. Nah, sesuai persyaratan kan tadi sudah saya jelaskan yang menjadi pengajar praktek, fasilitator, sekolah penggerak. Nah, itu tidak bisa mengikuti mendaftar sebagai pendidikan penggerak. Nah, saat ini jika Ibu berkeinginan untuk ikut CGP, nah Ibu harus melalui dulu menjadi pengajar praktek, kemudian Ibu mendaftar sebagai fasilitator. Nah, setelah lolos fasilitator, Ibu bisa menjadi ikut CGP rekognisi. Seperti itu, Ibu. Nah, sekarang karena Ibu statusnya sudah menjadi pengajar praktek, maka Ibu mohon maaf tidak bisa Ibu mendaftarkan diri menjadi CGP. Nah, Ibu harus melalui dulu pengajar praktek. Setelah itu Ibu mendaftar menjadi fasilitator, dan setelah lulus fasilitator Ibu bisa mengikuti CGP rekognisi. Jadi nanti pada saat Ibu lulus menjadi fasilitator, Ibu akan berperan 2 tugas, menjadi fasilitator dan menjadi CGP rekognisi. Mungkin itu Ibu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sedikit Ibu terkait terima kasih atas petunjuk dari Ibu Karyawati. Nah, terkait dilema saya ini Bu, ini merupakan dilema saya ini. Sampai saat ini status saya masih PP parkir, belum ditugaskan begitu Bu. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini. Jujur saja, terus terang saja, materi yang saya dapat pada waktu pembekalan itu sudah lupa begitu. Apalagi saya PP dari reguler, tidak dari CGP begitu. Otomatis kan ilmunya sedikit begitu. Karena materi yang didapat di PP itu tidak semuanya yang didapat dari CGP begitu. Karena saya dari reguler, otomatis kan sedikit tidaknya setengah saya baru paham gitu. Tidak paham betul mengenai ini. Mohon kebijakan dari atas, karena saya statusnya parkir sudah kurang lebih 1 tahun begitu. Mungkin apa ada kesempatan kedua begitu untuk ikut daftar di CGP angkatan 10 ini begitu. Harapan saya seperti itu Ibu. Mungkin itu dilema saya. Terima kasih atas informasinya dari Ibu dan semua di PGP ini. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan Bu. Terima kasih. Ibu mohon maaf sekali, ini karena saat ini Ibu statusnya sudah menjadi PP walaupun parkir Bu. Nah, sesuai ketentuan kemarin yang kami ikuti pada saat rakor, nah untuk penugasan PP itu nanti akan diprioritaskan bagi PP yang parkir dulu Bu. Nah, yang jelas nanti Ibu kemungkinan akan ditugaskan di angkatan 9 Bu.
Nah, pada saat itu nanti Ibu silakan kalau dibuka nanti seleksi fasilitator, Ibu nanti bisa ikut seleksi fasilitator dan sekaligus nanti Ibu bisa ikut CGP rekognisi Bu. Ya. Kalau Ibu mendaftar ulang memang tidak bisa lagi Bu karena memang persyaratan dan aturannya seperti itu Bu. Nggih, Bu, sedikit lagi Bu, terkait dengan materi pembekalan yang sudah lama itu apa begitu terkait dengan apa yang harus kita lakukan di PP pada saat pendampingan CGP itu, apakah mungkin nanti bagi PP yang parkir ini ada penyegaran kembali begitu Ibu untuk materi pembekalan PP sebagai pendampingan CGP? Itu Ibu sedikit, terima kasih. Baik Ibu, kemarin memang ada informasi nanti akan ada penyegaran seperti itu ya Mbak Tias. Nah, tetapi kami belum mengetahui nah di kabupaten mana yang termasuk nanti penyegaran pengajar praktek. Yang jelas kemarin dapat informasi seperti itu. Iya Ibu, terima kasih Bu atas informasinya. Iya Bu, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu Liluh Sumerini sudah dapat penjelasan ya, karena Ibu sudah memilih PP di awal, datanya sudah masuk PP, walaupun parkir ya, di sistem akan terbaca PP. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mbak Tias ada menambahkan? Cukup? Cukup sama. Oke. Baik, yang bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Atau Niki sudah ada yang RSN 2 orang. Silakan Ibu dari SD 1 Pakse Bali. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewayu, Pak. Saya ingin bertanya, untuk pengisian CV itu kan ada pelatihan. Nah, kemarin kan sempat saya buka di SIM PKB, pelatihan itu ada keterangan dari tahun sampai dengan tahun seperti itu. Itu berarti harus berkelanjutan ya Pak? Apa tidak memakai pelatihan yang misalnya yang hanya 32 JP seperti itu Pak? Baik, terima kasih sudah Bu ditangkap pertanyaannya. Mungkin Niki bisa dijawab oleh. Ada pertanyaan satu lagi Pak. Ada Ungi, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini kan ada pengalaman kepemimpinan seperti itu. Kentet, misalnya kalau yang menjadi ketua pelaksana bulan bahasa Bali bisa tidak dipakai untuk pengalaman kepemimpinannya Pak? Apa memang ketua kepemimpinannya itu harus dari kabupaten atau apa kecamatan tingkatnya lebih tinggi, apa memang harus dari tingkat sekolah boleh seperti itu Pak? Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sambung. Oke, ini pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Ketut Budiarso dan Pak Sarwedi. Pak Ketut mungkin lebih dulu Pak untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Ketut. Oke, baik, terima kasih Pak Yan. Pertanyaan dari Bu Dewayu untuk latihan di 32 JP itu saya rasa bisa Ibu digunakan. Maksudnya itu adalah menunjukkan kapan kegiatan Ibu lakukan. Nah, jadi makanya pernah seperti itu. Oke, terkait dengan kepemimpinan juga bisa Bu. Mulai dari satuan pendidikan yang relevan dengan pendidikan tentunya Bu. Mungkin di KKG atau komunitas belajar, Ibu adalah koordinator komunitas belajar di satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian Ibu di KKG ataupun Bapak Ibu dipercaya di kecamatan maupun di kota. Itu bisa dimulai dari satuan pendidikan. Selama itu bisa relevan dan bisa Bapak Ibu pertanggungjawaban. Karena ini berkaitan dengan tadi nilai kejujuran seperti itu. Misal itu, juga untuk ketua perpustakaan itu boleh berapa Anggi? Edi akan. Baiklah, mohon izin Pak Yamasel untuk menambahkan. Ya, terus Pak, terus. Yang juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Budiarso tadi. Nika tadi yang menyampaikan itu dengan
dengan level yang lebih tinggi. Andai kata memiliki, Ibu, andai kata memiliki, karena tindak lanjut dari kan guru penggerak itu yaitu School Leadership Workshop-nya SLW, itu kan tarafnya internasional itu. Andai kata Bapak atau Ibu memiliki level-level seperti itu, alangkah lebih baiknya. Itu yang dimunculkan, ditambahkan terlebih dahulu pada pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu miliki, baru kemudian ke jenjang-jenjang yang lebih rendah. Tapi kalau memang tidak memiliki, Bapak dan unggah upload apa yang dimiliki, yang memang laman Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya saran, kalau memang memiliki levelnya taraf internasional itu kan alangkah lebih baiknya sebagai pertimbangan yang lebih nilai plus dari asesor nantinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Ketut sudah memberikan jawabannya sudah ya. Oke, luar biasa ya. Bapak Ibu, niki masih ada pertanyaan. Nah, niki namanya siapa ya? Adpan. Apa namanya? Adpan atau Siron niki Res? Ya, selamat Pak. Oh, silakan Pak. Silakan perkenalkan diri. Ya, Wayan Yudano Pak. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Niki, mohon maaf niki yang ada di luar niki. Niki pertanyaan Tiang kan kebetulan niki sudah dapat SK sebagai kepala sekolah Pak. Yang di Badung niki di SMK. Nah, namun Tiang belum punya nomor register kepala sekolah. Nah, karena ya mungkin karena kebutuhan aja sih waktu tanggal 18 Januari 2023 yang lalu. Nah, terus Tiang juga belum pernah mengikuti kegiatan guru penggerak ataupun yang satunya lagi ini kan tadi. Nah, umur Tiang mungkin Tiang kelahiran 10 Februari 69 Pak. 10 Februari 1969. Apa masih bisa yang mengikuti kegiatan ini atau segenapi? Ini komandan Bapak, sukses semua niki atas penjelasan. Oke, terima kasih Pak Yudano. Nah, niki bisa dijawab oleh Bu Wayan Karyawati niki terkait dengan persyaratan umur. Nah, kebetulan beliau sudah menjabat jadi kepala sekolah, tidak memiliki NRKS, dan apakah sekarang masih bisa daftar? Karena beliau lahir 69 Pak ya? 10 Februari 69 Pak. Oke. Silakan Ibu Wayan Karyawati. Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa persyaratan untuk usia maksimal 50 tahun, Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak kelahiran berapa tadi, Pak? 69. 69. Nah, itu berarti sudah lewat, Pak, umurnya dari 50 tahun. Nah, mohon maaf. Nah, Bapak 4 tahun nih. Ya. Nah, jadi Bapak belum bisa, Pak, walaupun lewat 1 hari aja nanti akan ditolak, Pak, di SIM PKB, tidak akan bisa mendaftar seperti itu, Pak, karena sudah kriterianya maksimal 50 tahun seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Sukses semua Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bu Wayan. Jadi Bapak mohon maaf karena umurnya sudah lewat. Jadi sesuai persyaratan memang belum bisa mendaftar. Ya. Baik Bapak Ibu, wonten malih niki yang resen. Nah niki Ibu namanya Xiaomi niki Bu ya. Silakan Ibu yang resen, Ibu Rai niki kalau tidak salah. Silakan memperkenalkan diri Bu yang pakai perangkat Xiaomi 23021. Sekolah sekarang saya sampai di rumah pakai HP gitu biar nggak putus. Oke, Tiang Bu Sri yang ingin saya tanyakan, saya per 20 itu kepala sekolah SMP Negeri 3 Semarapura. Kemudian saya dulu ikut diklat
Nah, apakah untuk menjadi kepala sekolah itu setelah mengikuti Diklat Cakap Nasional juga harus mengikuti saya kan pengajar praktek sudah selesai angkatan 7 kemarin. Saya harus mengikuti fasil lagi dan baru bisa rekognisi menjadi CGP. Apakah harus seperti itu? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya apakah Ibu sudah memiliki NUKS atau NRKS? Itu dah untuk Diklat Cakep Nasional itu berarti kan sudah punya Pak ya? Sudah. Ya kalau memang sudah punya, berarti sudah. Nanti kan ada sertifikatnya itu Bu. Di Dapodik bisa dicek nanti dimasukkan Ya. itu. Berarti saya tidak perlu ikut rekognisi menjadi CGP ya Pak ya? Tidak. Oke. Ibu sudah memiliki NRKS. Terima kasih Ibu, terima kasih. Oke, berarti sudah Bu ya, sudah punya sertifikat, jadi tidak perlu daftar lagi guru penggerak. Kasih kesempatan Bapak Ibu guru yang lain. Kemarin karena dari dinas diminta biar saya harus ikut ke fasil, kemudian ikut ikut lagi, rekognisi lagi gitu. Oke, mungkin kembali kepada Ibu. Kalau memang Ibu ingin mengembangkan diri, bisa dos Bu, daftar ke fasil boleh. Kan semakin banyak punya sertifikat, semakin bagus. Walaupun tidak bisa dikembangkan, Bu ya. Terima kasih Ibu. Bu Wali Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusias Bapak Ibu. Masih kita punya waktu kurang lebih 5 menit. Silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya, berikan kesempatan untuk resisten. Ibu, masih ada yang terkendala Bu Sri? Ada lagi satu Pak. Begini, tadi kan mengenai yang apa namanya akun Dapodiknya, akun belajar ID-nya itu dari SD ke SMP itu kan salah satu guru saya, dan itu kan boleh dia mengikuti, sudah dijawab. Yang kedua, guru tersebut pada waktu mengajar di SD swasta itu sudah pernah dia sertifikasi, sudah punya serdik. Nah, karena serdik guru kelas untuk menjadi apa namanya serdik guru mata pelajaran matematika itu bisa melalui CGP ya Pak ya? Dapat CGP. Oke, terkait dengan itu mungkin Mbak Tia bisa menjelaskan. Saya belum terlalu nangkep. Beliaunya sudah pernah ikut TPG. Sudah lulus. Sudah punya sertifikat. Ya sudah Bu, itu saja gitu. Mungkin kalau tapi dia kan maaf. Tapi dia serdiknya itu guru mata pelajaran atau guru kelas, maaf, dia guru kelas. Oh, berarti serdiknya serdik PGSD kan gitu Bu. Serdiknya sebagai guru kelas di SD. Sedangkan sekarang dia tugas sebagai guru mapel di SMP gitu. Betul. Oh ya. Mungkin terkait itu lebih bukan lewat jalur PGP ya Bu ya. Mungkin untuk konsultasinya nanti ke kami yang PPG. Ya, ada tim PPG Bu. Nanti silakan bukan lewat TPG. Saya kira lewat PGP. Saya kira dengan mengikuti CGP nanti dia bisa ke PPG jalur khusus itu. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu. Ya, baik. Sampun Bu, sampun nggih. Ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Niki masih 5 menit, ada penanya, kami berikan satu kesempatan lagi yang raise hand, dipersilahkan. Saya menurunkan tangan. Kan. Ada yang, kalau Bapak Ibu ingin bertanya, raise hand Bapak Ibu. Jangan dulu membuka. Baik, kalau belum, Niki kita bacakan di soal kolom chat saja Bapak Ibu. Ya. Pak Komang Budiatnyana, soalnya teman saya tidak bisa daftar karena waktu angkatan 8 tidak lolos. Namun mau mendaftar kembali tidak bisa karena tidak ada riset pendaftaran. Aplikasi guru penggerak. Siapa bisa dihubungi untuk kasus seperti ini? Mungkin Mbak Tias bisa menjawab. Ya, mungkin itu sebenarnya kan di sebelah kanan atas itu ada warna merah tulisannya angkatan 8, angkatan 9. Nah, itu biasanya tuh lupa diklik dipilih angkatan 10 gitu. Jadi karena sudah pernah mendaftar di angkatan 8, tulisannya masih angkatan 8 gitu.
Jadi itu diklik dulu, dipilih angkatan 10, Ya. nanti baru dari sana. Oke, jadi tinggal milih angkatan, Pak. Ya, Oke, betul. Pak Komang Budiarjano nih, nanti tolong sampaikan ke temannya, tinggal memilih soal angkatan, ya, bukan angkatan bersenjata, tapi angkatan 8, 9, 10, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, yang rasa sudah cukup niki karena waktu. Untuk mengakhiri kegiatan kita, kami mohon closing statement dari narasumber kita, Pak Edi, terkait dengan kegiatan kita di hari ini. Kami mohon Pak Edi memberikan closing statement dan juga inspirasi kepada teman-teman kita. Silakan Pak Edi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak Yang. Bapak dan Ibu guru hebat di Provinsi Bali, ini jangan ditunda lagi, jangan ragu-ragu. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan yang disampaikan tadi Pak Yan Surate kalau nggak salah ya, itu komitmen, Bapak dan Ibu. Itu aja yang dibutuhkan, tidak harus pinter, tidak harus kreatif. Itu komitmen, itu yang dasar yang pertama. Itu seperti dengan strategi yang selalu saya kerjakan, itu ada 5K. Ada komitmen, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan yang terakhir adalah kerjakan, Bapak dan Ibu. Kerjakannya maksudnya itu klik daftar sekarang juga, dan segera bergabung bersama kami. Akan ada banyak sekali manfaat yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan, terutama dari kesempatan-kesempatan mengikuti penguatan, peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Dalam hal ini bekerjasama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Cepat bergabung bersama kami untuk melaksanakan akselerasi pendidikan menjadi agen perubahan, tetap tergerak, bergerak, dan terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih Pak Yan. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan applause virtual kepada Pak Edi yang sudah menyampaikan closing statement. Dan terakhir, kepada Bapak Ketut Budiarso, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement dan motivasinya. Harapan kami nanti banyak teman-teman yang bisa mendaftar dan mengikuti jejak Pak Edi dan Pak Ketut. Silakan Pak Dut. Baik, Bapak Ibu, kesempatan itu kita yang menciptakan. Dan kesempatan ini sudah diberikan kepada kita lewat pendidikan guru penggerak ini. Jadi mari kita manfaatkan dan berdayakan peluang ini. Bukan hanya Bapak Ibu saja, tapi ajak teman-teman kita yang sudah memenuhi syarat untuk ikut bergabung. Oke, niatannya pertama adalah untuk melayani anak-anak kita dan tentu untuk berdampak kepada ekosistem pendidikan kita. Semoga niatan baik kita semua hari ini dan pada hari ini akan bisa berdampak kepada pendidikan yang lebih baik untuk masa depan kita. Terima kasih. Salam merdeka belajar. Oke, terima kasih Pak Close virtual juga kepada Bapak Ketut. Nah Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab secara langsung. Silakan Bapak Ibu bisa terus menghubungi kami di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali terkait dengan sosialisasi ini. Kita punya UNSDM, mari kita sama-sama berkolaborasi, mari kita sama-sama untuk memajukan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini, Tian selaku moderator pertama, mohon maaf bila dalam mengantarkan kegiatan ini ada beberapa kendala, ada beberapa tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah luar biasa antusiasnya mengikuti kegiatan ini. Dan terakhir, kami akhiri pengantar kami dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya Rahayu. Kami kembalikan kepada MC Mbak. Baik Bapak Ibu, terkait dengan parinya kegiatan ini langsung saja Tiang sendiri selaku moderator untuk mengakhiri kegiatan ini dan menutup.
kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan kami selaku penyelenggara juga mohon maaf. Dan Bapak Ibu jangan lupa terus melihat informasi terbaru melalui media sosial kami, baik di channel YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram terkait dengan informasi-informasi tentang pendaftaran guru penggerak Provinsi Bali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak. Oke, makin sampai